Gelombang polemik kembali menghangat di jagat hiburan setelah sikap tegas Denny Sumargo mencuri perhatian publik. Sosok yang kerap dijadikan ruang klarifikasi itu justru memilih menarik garis batas ketika namanya dikaitkan dengan permohonan Robby Tremonti. Isu ini mencuat setelah Aureli Morimans merilis buku Broken Strings yang memuat kisah kelam masa lalunya dengan pria yang diberi nama Bobby. Meski identitas disamarkan, reaksi keras Robby membuat publik menilai ia merasa tersudut dan berusaha memulihkan nama baiknya melalui podcast Denny Sumargo dengan alasan tanggung jawab keluarga dan keberlangsungan karir. Namun harapan tersebut kandas. Denny Sumargo disebut telah berkomunikasi langsung dengan Aureli sebelum mengambil keputusan menolak memberi ruang klarifikasi. Sebagai ayah, Denny Sumargo mengaku terusik secara emosional dan memilih bersikap prinsipil. Penolakannya bahkan disertai sindiran bernada reflektif yang menyeratkan kemarahan dan keprihatinan mendalam. Alih-alih membuka podcast, Denny Sumargo justru melontarkan wacana satir dengan menyandingkan nama Bobby dalam skenario absurd yang dianggap publik sebagai bentuk penolakan keras. Sikap ini menuai respon positif dari publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jenis setan paling nyetan banget yang saya baru tahu di tahun ini adalah Bobby di Broken Strings. Sebenarnya saya tahu siapa dia di real life, cuma negatif nggak mau. Bobby, udah bener-bener di dalam buku, malah keluar dari buku verifikasi 2 langkah. Udah tahu lu serem, lu suka ngeludahin orang kan? Tuh, gue balas kurang banyak. Cerita Aureli masuk akal, lu yang gak masuk akal. Bobby malah manipulasi, bukannya minta maaf. Dead simple, 1 tambah 1 berapa? Sama dengan 2. Gak nyambung lu, tiba-tiba ujian mendadak, bukti udah nyata, nggak percaya. Serem kalau Bobby itu beneran nyata, so pura-pura. Greget banget gue, jangan gitu ya lain kali. Sebenarnya nggak boleh kita buat si Bobby ini jadi terkenal karena lucu-lucunya. Ya walaupun lucunya itu karena freak ya, maksudnya kayak tiba-tiba aja 1 tambah 1 11 kali 11, tiba-tiba ibu kota Indonesia, ibu kota Jawa Barat. Ya sebenarnya gimana ya, cuman ya inilah orang Indonesia ini ya. Orang jahat kalau lucu tetap aja gitu. Jadi parodi dia, terkenal ujung-ujungnya. Udah orang-orang kayak gini tuh biasanya nggak punya malu. Gimana ya, Wak? Jadi ya emang Bobby, kau bajingan, kurang ajar, pakai rokok sana, cuma berani sama kau perempuan pula, nggak tahu lagi dia bahasa Indonesia seutuhnya. Aku baru selesai ya baca novelnya Aureli, nggak tahu lagi mau kayak mana. Capek aku nangis. Kurang ajar kau Bobby, bajingan, kurang ajar, bangsat kau, gak manusia kau. Untung belum jadi malaikat maut aku ya, udah aku jemput kau duluan. Setan, satu lagi, setan pun minder nengok kau. Guys, ini untuk siapapun ya, please jangan kasih kuda yang satu ini panggung gitu ya. Karena ini semakin kelihatan nih, apapun yang dia omongkan, itu tuh kayaknya semakin memperjelas apa yang ditulis dalam buku. Dan seperti memang dia belum baca bukunya deh. Dia mungkin tidak mau membaca bukunya, atau mungkin dia enggan, atau memang dia sudah membaca bukunya. Tapi semakin dia berkoar-koar, justru semakin memperjelas apa yang ditulis dalam buku gitu ya. Dan justru itu memperjelas gitu apa yang ditulis dalam buku. Tolong ya, jangan dikasih panggung sama kuda yang satu ini. Kepada Denny Sumargo kakandaku, Om Deddy Kobusher, podcast-podcast yang lain, Vindes, dan yang lainnya, pokoknya semuanya yang selalu ngundang-undang narasumber untuk berbagi cerita, untuk menginformasikan hal-hal yang positif ataupun drama. Tolong jangan pernah undang pelaku. Tolong, kita tidak butuh klarifikasi apapun dari pelaku terduga. Jangan diundang, jangan dikasih panggung. Tolong, jaga kredibilitas kalian, jaga kualitas podcast kalian. Oke, kalau nggak mau masyarakat marah. Teruntuk Bobby yang ada di ceritanya Broken String-nya Kak Aureli Morimans, minta maaf dulu deh sebelum klarifikasi sana sini. Terus nih ya, kalau misalkan yang dibahas apa, tolong banget ya jawabnya yang bener. Jangan 1 tambah 1 berapa, 11 kali 11, bahkan ibu kota Jakarta atau ibu kota Jawa Barat, gubernurnya Jawa Barat. Punten,
Bapak kan katanya udah tua, udah 40 tahunan lebih. Harusnya pola pikirnya lebih bagus dong, lebih cemerlang dong. Padahal ya, hitung-hitungan itu udah tugasnya Jerome Pauline. Jadi Anda nggak perlu ikut-ikutan hitung-hitungan. Nggak penting banget. Minta maaf dulu, buruan. Ya, jangan kelamaan. Nah, ini cara belajar cancel culture khususnya di kasusnya si Bobby itu ya. Buat brand manapun yang nge-endorse si Bobby ini, aku akan memboikot dan tidak akan menggunakan brand kalian. Itu adalah salah satu cara meng-cancel culture pelaku, termasuk orang-orang yang bilang kita harus mendengarkan dari pihak si Bobby. No ya, dalam kasus KS, keterangan korban adalah bukti sebaik-baiknya. Kasus KS itu tidak seperti kasus-kasus yang lain, korbannya ada dan merasakan entah sampai kapan dia bisa hidup, dia bisa bertahan. In this case ya, kita lihat si Bobby bilang kan 16 tahun yang ngapain diungkit-ungkit, that's it. 16 tahun bagi Bobby hanyalah angka, tapi bagi Aureli itu adalah proses dia sembuh, proses dia bangkit ya. In this case, Aureli akhirnya bisa menulis buku dan perlahan-lahan bangkit serta sembuh. Jadi buat kalian yang bilang, ayo cancel culture, yuk cancel culture dengan cara ngeboikot brand-brand yang nge-endorse si pelaku KS, ngeboikot orang-orang yang masih menjadi enabler atau perpanjangan tangan pelaku KS untuk berlenggang bebas di media sosial ya. Karena menjadi korban KS, melihat fotonya saja meskipun dia bilang baik-baik saja itu sudah men-trigger luka-lukanya. Ya iya, menulis pasti harus ada triggering untuk mengingat semua ingatan, tapi itu adalah proses sembuh. Bukan berarti baik-baik saja ketika melihat pelaku berlenggang di TV dan media sosial. Jadi cancel culture dengan cara boykot apapun yang membela pelaku KS, oke? Ih, susah emang kalau narcissistic person dikasih panggung. Langsung berasa dikasih ruang buat bacot dan merasa si paling terzalimi. Ya kan? Semua orang sekarang lagi bahas tentang Broken String, buku yang viral di awal 2026 ini. You don't heal by understanding a narcissistic person. Bener deh, you heal when you stop explaining yourself. Orang dengan narcissistic behavior ini tuh nggak mau clarity, mereka maunya kontrol. Tapi dibungkus dengan diskusi. Jadi percuma kalau lo jelasin, mereka bakal muter balik ceritanya. Karena mereka ini si jago playing victim. Kalau lo minta dimengerti, lo bakal dibilang super lebay. Dan kalau lo diem, lo bakal dipancing lagi. And one day, you realize you're not in relationship. You are in a loop. Jadi jika sekarang lo lagi berada di loop itu dan really want to breaking it, gue kasih sedikit saran. Breaking the circle is not winning the argument, okay? It's refusing to play. So, stop explaining, stop defending your feelings, stop hoping they will finally change. Bestie, orang dengan narcissistic behavior nggak bakalan pernah berubah bahkan jika diumumkan besok kiamat, okay? Because they already know, they just don't care. Penyembuhan dimulai saat kamu berhenti bertanya, kenapa sih dia kayak gini? Aduh, gue berharap dia berubah. No, lu harus mulai bertanya, kenapa lo masih membiarkan ini terjadi? Bukan dia yang perlu kamu pahami, tapi alasan kenapa kamu terus bertahan. Di situ lingkarannya baru bisa putus, oke? That's how you break the circle.